Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Sebelum lanjut di video selanjutnya, kita coba review bentar yuk teman-teman perjalanan bisnis yang sudah teman-teman mulai eksekusi ini. Nah, di waktu teman-teman mulai eksekusi bisnis, selain mendapatkan feedback dan juga komplain dari konsumen, teman-teman pasti juga akan dihadapkan dengan pemain lain atau pesaing bisnis. Seharusnya teman-teman nggak perlu kaget ya, karena kita memang tidak bisa melarang orang lain tidak berjualan produk yang sama dengan kita, atau malah ternyata kita yang ikut-ikutan produk orang lain juga ya. Sekalipun ide bisnis yang kita jalankan sangatlah baru dan belum ada yang menggarapnya, suatu hari akan muncul kompetitor yang tumbuh karena terinspirasi dari kesuksesan teman-teman yang menjalankan ide bisnis tersebut. Dengan makin mudahnya akses kita terhadap berbagai sumber daya, makin mudah pula bagi kita untuk memulai bisnis. Namun efek sampingnya makin banyak pula pesaing kita dalam dunia bisnis. Muncul wirausaha baru secara teratur, sangat baik bagi perekonomian suatu negara. Namun dari sisi individu sebagai seorang wirausahawan, menghadapi persaingan merupakan hal yang menakutkan, apalagi jika pesaing baru menunjukkan agresivitas dalam melakukan pemasarannya. Selain itu, menawarkan produk serta jasa dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Yang perlu diketahui adalah teman-teman bisa bertahan atau tidak nih dalam bisnis ini. Nah, untuk itu saya akan berikan 5 tips untuk teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Salah satu cara menghadapi persaingan usaha dengan efektif yaitu menjaga pelanggan tetap loyal terhadap produk dan jasa teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman harus responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Cobalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui saluran apapun. Tetaplah menyenangkan walaupun teman-teman mendapatkan komplain. Lontarkan pertanyaan terbuka tentang apa yang diinginkan pelanggan ketika menggunakan produk atau layanan dari teman-teman. Gali pula masalah apa yang dihadapi pelanggan dan bagaimana produk atau layanan teman-teman dapat mengatasinya. Teman-teman juga bisa melakukan pengembangan produk dari masukan-masukan orang sekitar, inspirasi dari sosial media, atau bahkan improve teman-teman sendiri. Dengan begitu, pelanggan pun tidak mudah tergoda untuk beralih ke kompetitor. Yang kedua, tetapkan harga kompetitif. Mungkin beberapa di antara teman-teman mulai khawatir jika ada kompetitor datang menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan bisnis teman-teman. Namun, mereka memberikan harga yang lebih murah. Jangan panik ya teman-teman, pelajari dulu produk atau layanan yang ditawarkan dari kompetitor. Apakah kualitasnya sama dengan yang ditawar oleh bisnis teman-teman? Misalnya saja iPhone. Bukankah iPhone terlihat lebih mahal dibandingkan merek lain? Tapi kenapa banyak sekali peminat dari iPhone ini? Pasti teman-teman sudah paham kan? Namun jika memang produk kompetitor memiliki kualitas yang sama dan dijual dengan harga yang lebih murah, teman-teman perlu mengevaluasi lagi produk atau layanan kita. Apakah faktor biaya operasional atau faktor bahan baku yang membuat produkmu jadi lebih mahal? Dari sini teman-teman bisa membenahi lagi apa yang menjadi pemborosan, lalu menetapkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, tingkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Selain responsif terhadap kebutuhan pelanggan, teman-teman juga harus meningkatkan kualitas customer service. Hal ini untuk membangun loyalitas pelanggan dan membedakan bisnis teman-teman dari pesaing. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik, teman-teman pun harus lebih ketat dalam merekrut karyawan di bagian customer service. Apabila memang diperlukan dan sudah saatnya rekrut customer service, pastikan orang yang teman-teman rekrut memiliki pemahaman penuh mengenai produk dan layananmu, serta memahami merekmu secara keseluruhan. Tak hanya karyawan di bagian customer service, tetapi juga staf lain harus ramah dan bersikap menyenangkan kepada pelanggan. Keempat, gali potensi ceruk pasar.
Ketika persaingan usaha sudah cukup sengit, teman-teman bisa coba gali potensi ceruk pasar yang belum banyak disentuh oleh para pesaing bisnis teman-teman. Hal ini merupakan cara menghadapi persaingan usaha dengan menjauh dari pertarungan. Untuk bersaing di pasar yang ramai, teman-teman memerlukan proposisi penjualan yang unik. Makin unik produk dan jasa yang teman-teman tawarkan, makin sedikit pula ruang untuk kompetisi. Lalu, bagaimana caranya menggali potensi ceruk pasar? Salah satunya dengan melakukan promosi storytelling. Storytelling memungkinkan kamu untuk menyusun cerita secara kreatif mengenai produkmu. Melalui penggunaan cerita, produk atau layananmu berpotensi menjadi bagian dari gaya hidup calon pelanggan. Cara lain yaitu dengan melakukan spesialisasi. Misalnya melakukan strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap wilayah atau daerah. Hal ini mengesankan produk dan layanan teman-teman terasa dekat dengan mudah dijangkau oleh calon pelanggan di wilayah tersebut. Terakhir, lakukan perubahan terhadap usaha teman-teman. Tidak ada yang abadi selain perubahan, maka teman-teman harus terus melakukan perubahan agar tetap dapat memenuhi ekspektasi dan selera masyarakat yang terus berubah. Dalam hal ini penting bagi teman-teman melakukan riset dan pengembangan atau research and development terhadap produk atau jasa. Perusahaan besar malah membuat divisi khusus untuk R&D dan business development agar berkembang secara berkesinambungan. Itulah sebabnya teman-teman perlu responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Selain menjaga loyalitas, teman-teman juga bisa mendapat ide pengembangan usaha dari kebutuhan pelanggan yang tak terpenuhi. Karena pelanggan lama-lama juga akan bosan dengan produk yang hanya begitu-begitu saja. Tapi dengan catatan jangan lupa untuk selalu pertimbangkan ya. Jangan sampai melakukan pengembangan produk yang asal-asalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan salam growth mindset.